Rasulullah mengingatkan kita tentang the power of subuh. Rasulullah selalu mengingatkan umatnya untuk menjaga kekuatan subuh, sebab maju dan tidaknya Islam bergantung dari kekuatan subuh. Nabi berkata, man sallas subha fi jama'ah, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dan anda tetap berada di tempat duduk anda ketika sujud dan salat, fadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit ketika waktu syuruk atau israf, summa shalla rak'atain, kemudian ditutup dengan 2 rakaat salat ketika israf, kanat ka ajri hajjata wa umrah, maka kita pulang dengan membawa ibadah setara mengerjakan haji umrah. Subhanallah. Mari kita istiqamah dengan kekuatan ini, sebab dari sinilah doa mengalir dari bibir Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahilah umat kami, berkahilah umatku di pagi hari. Berarti subuh inilah yang menentukan kita. Yang kedua, solat subuh membebaskan seseorang dari tabiat munafik. Surat hadis Bukhari nomor 657, laisa salah athqala alal munafikin min salatil fajri wal isya, tidak ada salat yang memberatkan orang munafik kecuali subuh berjamaah dan isya berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu kekuatan subuh dan isya berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka berbondong-bondong dari rumah mereka, walaupun dalam keadaan merangkak, mereka akan tetap hadir di majelis subuh. Seandainya penduduk ini sadar dan tahu. Bahkan redaksi yang mirip, hadis riwayat Muslim 437, Bukhari 615, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa, seandainya mereka sadar tentang kekuatan solat subuh berjamaah, maka mereka akan datang ke masjid walaupun dengan cara merangkak. Seandainya mereka tahu hebatnya solat subuh, tidak akan pernah kosong masjid pada saat subuh dari kekuatan lautan manusia. Hadis riwayat Muslim 657, man shalla subha fahuwa fi dimmatillah, siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullah min dimmatihi bisyai'in, jangan pernah mengganggu orang yang salat subuh, fayudrikahu fayukibahu fi nari jahannam, mereka yang mengganggu orang yang salat subuh akan ditelungkupkan wajahnya di neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim 635, man shallal bardain dakhalal jannah, siapa yang menjaga al-bardain, 2 solat kekuatan ini, subuh dan asyar secara berjamaah, maka Allah akan meletakkan ia di surga. Hadis riwayat Muslim 634, layyali jannar, tidak akan dimasukkan neraka, layyali jannar ahadun, seseorang salah yang melaksanakan salat qabla tulu'i syam wa qabla gurubiha, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Maka siapa yang menjaga solat subuh hari ini, anda dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat Riza Muhammad bersyukur, sebab pagi ini Riza Muhammad hadir di Masjid Al-Hidayah, dan atas izin Allah Riza Muhammad dipertemukan dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Sehat Bapak? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Lebih sehat lagi kalau melihat saya ya. Segar paginya. Yang saya hormati Bapak Edi. Bapak Edi ya? Oh Adi. Aidisan. Oke. Bapak Aidisan selaku ketua dari Masjid Al-Hidayah,
Semoga segenap Dewan Kemakmuran Masjid, takmir, imam salat dan pengurus selalu diberikan kekuatan, istiqamah dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan perjumpaan kita kecuali satu, tujuannya meningkatkan takwa kepada Allah. Betul? Dalam Quran surah An-Nahl surat 16 di ayat yang terakhir ada dua barometer seseorang di hadapan Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Tabiat inilah yang memuliakan seorang hamba di hadapan Allah. Selama kita selalu menjaga rasa takwa kepada Allah, dan yang kedua, selama kita berbuat baik di muka bumi, berkelakuan berakhlakul karimah, maka demi Allah cukup akan menjadikan Anda orang-orang pilihan Allah. Yang ketiga, tabiat Ramadan ini menghasilkan sesuatu. Jangan berpuasa tanpa bekas. Karena banyak orang yang menjalankan Ramadan cuman bersifat Ramadaniyin. Apa makna Ramadaniyin? Orang yang saleh hanya di bulan Ramadan, orang yang ke masjid hanya di bulan Ramadan, orang yang taat hanya di bulan Ramadan. Usai Ramadan tanpa bekas, orang itu tak pernah datang ke masjid lagi, seperti hilang tanpa jejak. Yang diharapkan bekas yang kita raih Rabbaniyin. Anda menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai Anda menemui al-yakin. Ma makna al-yakin? Sesuatu yang pasti. Apa sesuatu yang pasti? Kematian. Bukankah yang duduk di sini pasti mati, Bapak Ibu? Keyakinan kita hatta ya'tiyakal yakin, Anda akan bertemu dengan al-yakin. Sesuatu yang pasti akan dirasakan manusia. Maka Ramadan bekasnya wa'bud rabbaka, tetap pegang istiqamah ketaatan kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai Anda bertemu dengan Rabb. Jangan pernah kita berubah sedikit pun pada prinsip ketaatan kepada Allah. Inilah yang disebut istiqamah. Seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la ashhadu an hadu ahadan ghairaka." Berikan kepadaku satu nasihat yang cukup aku bertanya kepada engkau, ghairaka, dan tidak bertanya kepada selain engkau. Maka Nabi berkata, "Qul amantu billah thumma istaqim." Taatlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, dan istiqamalah di jalan Allah. Maka inilah yang ingin kita dapatkan. Semoga Ramadan ini tetap membekas di hati kita, dan kita tetap menjadi hamba yang tetap taat dalam ibadah sampai kematian menjemput kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fis sabah, subuh ini begitu berkah. Di saat yang berkah dan di bulan yang berkah. Oleh karenanya ada beberapa dimensi yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Yang pertama, aktualisasi dari 4 ayat yang menyangkut Ramadan. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ayat ini memiliki tugas buat kita untuk menjaga dimensi takwa. Tidak ada syariat yang diturunkan kecuali satu, selalu menjaga rasa cinta kita kepada Allah. Dan takwa itu adalah taste, rasa, di mana seorang hamba harus selalu dekat dan mencintai Allah dengan ibadah. Karena apa, Bapak Ibu? Kita punya kontrak yang panjang, kontrak sebagai hamba Allah untuk selalu mengabdi dan taat.
Yang pertama, Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sadarkah Anda, ruh telah disumpah. Ruh sebelum ditiupkan ke jasad telah bertransaksi kepada Allah untuk setia. Alastu bi rabbikum, wahai ruh, berjanjilah kepadaku, apakah aku ini Rabb kalian? Maka ruh menjawab, qalu bala syahidna, ya Rabb, sampai kapanpun kami taat kepada engkau. Transaksi yang kedua, Al-An'am 162. Ini ayat yang paling dihafal oleh kita dan sangat famous. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ini transaksi Anda, Pak. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, dedikasinya untuk Allah. Berarti apa? Selama Anda hidup, setia, wajib kepada Allah. Dan transaksi yang ketiga, Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di dunia mengabdi dan taat kepada Allah. Jadi wajar, hakikat hidup ini memang harus menumpuk amal bekal yang baik, menumpuk ketaatan kepada Allah, bukan menumpuk dunia. Sebab dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia tempat orang meninggal. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah Al-Baqarah menetapkan 183 sebagai dimensi takwa yang harus kita pegang sampai kapanpun. Yang kedua, Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini mengajarkan Ramadan adalah dimensi sosial, di mana tolong berbanyak berbuat kebaikan untuk orang lain. Ketika seorang hamba menghadap Allah, ya Rabb, aku salat, aku suka. Ya Rabb, aku puasa, aku suka. Ya Rabb, aku haji, aku suka. Ya Rabb, aku sedekah, aku cinta. Apa perbedaan solat, Rabb mengatakan suka, dan sedekah, Rabb mengatakan cinta? Suka bisa diberikan kepada siapa saja. Cinta adalah orang-orang pilihan. Ibu solat, solat Anda tidak pernah mengenyangkan orang. Dan Anda puasa, puasa Anda hanya untuk diri Anda dan tidak bikin orang kenyang. Tetapi sedekah dan zakat yang Anda keluarkan mengundang cinta Allah dan mengundang cinta manusia, sebab perut mereka dikenyangkan dari tangan-tangan Anda. Makanya the power of sedekah itu bagian dari dimensi Ramadan. Al-Baqarah 184 menandakan seorang muslim antara solat dan sedekahnya itu imbang. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kekuatan solat, kekuatan sedekah, kekuatan ruku adalah kekuatan seorang muslim. Maka inilah yang harus kita gali berdasarkan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imanmu sampai kau bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Kenapa di zaman Nabi kekuatan persaudaraan luar biasa, Pak? Kenapa di zaman Rasulullah ikatan batin seorang muslim luar biasa? Tapi di zaman sekarang sedikit demi sedikit kepentingan pribadi dan egoisme terlalu tinggi, hingga terkadang kita sulit untuk berbagi dengan orang lain. Ramadan, sahur tarbiyah, pendidikan yang mengajarkan kembali kepada taste awal, sense of social. Agama kita agama sosial, yang harusnya lebih hebat sosialnya daripada yang lain, karena Rasulullah mengajarkan demikian. Al-Baqarah 185.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dimensi Ramadan adalah dimensi Al-Quran. Kenapa? Faktanya kita bukan cuman kekurangan Quran. Faktanya kita bukan cuman kekurangan Quran. Faktanya adalah Quran ada tetapi tidak mengubah tabiat seorang muslim. Berapa banyak orang mengaku muslim tabiatnya tidak cocok dengan apa yang Allah nasihatkan dalam Quran. Survei membuktikan. Ibu baca Quran? Alhamdulillah. Bapak baca Quran? Baik. Survei kedua, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Halo. Kenapa saya katakan kita bukan cuman kekurangan Quran, tetapi Quran hanya sampai pada tataran membaca, Pak. Memahami belum, mentadaburi apalagi mengamalkan sedikit. Inilah kenapa Al-Baqarah 185 menitik beratkan dimensi agar Anda intim dengan Quran. Bapak tahu namanya hubungan intim. Seperti layaknya suami istri, kepuasan Anda dapat. Pertanyaannya, apakah selama ini Anda membaca Quran ada kelezatan dan kepuasan seperti Anda berhubungan intim, bahkan lebih dari itu? Itu jawaban yang perlu kita tahu. Atau sekedar lip service, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lip service sampai di bibir, penghayatan belum. Inilah krisis Quran di negeri ini. Dan lucunya lagi, negeri ini negeri yang paling tidak bisa menjaga mulut. Seorang muslim menghina saudaranya. Seorang muslim mencaci muslim yang lain. Padahal kalau kita baca Al-Hujurat surat 49 ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian bersaudara loh. Kalian bersaudara, damaikan kalau ada perselisihan. Bukan satu kubu mengompori, satu kubu provokator, satu kubu membuat pecah urusan umat Islam. Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Dilarang satu kelompok menghina kelompok yang lain, dilarang satu perempuan mencaci maki perempuan muslim yang lain. Faktanya Anda perlu berbangga atau justru berkecil hati. Indonesia mendapatkan reward dari Microsoft sebagai pengguna sosial media dengan mulut ternyinyir di dunia. Plus 62 jatuh kepada nomor handphone plus 62. Bangga. Kita termasuk golongan masyarakat yang tidak cerdas dalam bersosmed. Namanya sosial media, tempat informasi yang sifatnya publik, betul. Tetapi di Indonesia, cyberbullying, back campaign, buzzer, menghina. Bahkan ada perusahaan black campaign, perusahaan buzzer untuk menjatuhkan orang, dibayar 10.000 per kalimat, bikin komentar-komentar negatif. Diiring semuanya agar menjatuhkan orang itu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Makanya praktek kita kadang gak cocok, Pak, dengan apa nasihat dari Quran. Inilah, kita bukan cuma kekurangan Quran, tetapi kekurangan dimensi untuk intim dengan Quran. Al-Baqarah 185, mari kaji. Mari kita bedah Quran. Nasihat apa saja yang Allah turunkan kepada kita sebagai Al-Huda. Sebab Quran itu adalah petunjuk. Yang keempat, Al-Baqarah 186.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Bulan Ramadan ini bulan doa, bulan permohonan. Tolong perbaiki hajat-hajat Anda yang belum dikabulkan. Bulan Ramadan ini seperti busur panah yang tepat sasaran. Siapa yang berdoa di bulan ini, Anda tidak akan pernah kecewa, Pak. Ibu meminta di bulan ini, di bulan berkah ini, Anda pulang tidak akan sia-sia. Siapa yang berbuat di bulan ini dengan hajatnya, siapa yang bertindak di bulan ini dengan amalnya, siapa yang bersedekah di bulan ini dengan doanya, siapa yang diniatkan wakaf untuk apapun yang dia inginkan, Anda tidak akan kecewa di bulan ini. Makanya manfaatkan baik-baik untuk mengajukan hajat kepada Allah, agar setelah Ramadan apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi takwa, dimensi sosial, sense of social, dimensi Quran, dan dimensi doa, inilah yang mesti kita jaga. Melalui amalan apa? Yang pertama, Nabi mengingatkan kita, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kekuatan ibadah yang harus kita jaga kualitasnya, pertama adalah puasa. Tolong puasa ini quality ya. Sebab apa? Puasa yang tidak menjaga mulutnya, maka sia-sia di hadapan Allah. Apalagi puasa yang tidak menjaga salatnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafarah. Siapa yang berani meninggalkan salat, maka kafir di hadapan Allah. Seseorang yang berpuasa tetapi tidak salat, maaf, puasanya tidak sah. Itulah kenapa dimensi harus dipahami, menjaga kualitas. Oleh karenanya tolong kualitas puasa dijaga, karena berkaitan dengan attitude. Orang puasa pemarah, apa manfaat puasa Anda? Orang puasa suka emosi, apa manfaat puasa Anda? Orang puasa nyinyirin, ngomongin takjilnya orang, OMG, hello, apa manfaatnya? Orang puasa tak punya adab mulutnya, apa manfaatnya? Sebab ibadah yang dikerjakan berpengaruh kepada akhlak. Anda percuma, Pak, tampak soleh secara zahir, tetapi kelakuan mulut dan hati suka menyakiti saudaranya. Apa manfaat puasa yang Anda kerjakan? Apa nilai solat yang Anda kerjakan di hadapan manusia? Apa manfaat sedekah dan wakaf yang Anda keluarkan kalau attitude akhlak kita tidak mencerminkan ibadah yang sudah kita laporkan kepada Allah? Sebab innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Setiap dimensi ibadah bermuara kepada kecerdasan, emotional quotient, atau bagusnya akhlak. Semakin ia taat, bagus dengan ibadahnya, semakin bagus mulut, hati, dan perilakunya kepada manusia. Itu sudah pasti. Yang perlu dipertanyakan, haji sudah 5 kali lewat, itu Haji Muhyiddin. Tahu kan Haji Muhyiddin? Ibu kenal? Tukang bubur naik haji. Pulang haji kelakuan tidak berubah, Pak. Tetap menghina orang, sombong kelakuannya, suka mengadu domba, tak menjaga perasaan orang kalau bicara. Apa manfaat ibadah yang Anda kerjakan? Tak menyentuh substansi yang penting tentang akhlak yang sebenarnya. Yang kedua yang mesti dijaga di bulan Ramadan, mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat malam, inilah kekuatan juga. Tolong jaga salat tarawih, dilanjutkan salat tahajud seumur hidup. Demi Allah, hamba Allah yang salat tahajudnya seumur hidup diletakkan di maqam mahmudah, tempat termulia di hadapan Allah. Dan yang terakhir, mangqama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bapak tahu enggak, klimaks Ramadan, klimaks puncak penentuan Ramadan ditentukan di akhir Ramadan. Kita menjadi the winner or the loser, menjadi pemenang atau pecundang ditentukan akhir Ramadan. Tetapi lucunya, akhir Ramadan masjid kritis. Betul?
hampir di seluruh Indonesia jamaah sudah berkurang semangatnya, padahal itu detik-detik penentuan Anda di hadapan Allah. Dan ibu jarang kembali ke masjid sebab perintahnya melenceng. Yang diajarkan memburu atau berburu Lailatul Qadar akhir Ramadan, berburu Lailatul Diskon 70%. Kemana bu? Di mana cari diskonnya? Di Bumi Kedaton. Betul? Coba kita lihat akhir Ramadan, mana yang lebih interesting, Pak? Mall atau masjid? Mana yang lebih penuh dengan lautan manusia, mall atau masjid? Terima kasih atas kejujuran Anda. Inilah akhir yang kita harapkan. Mari kita perbaiki kualitas puasa, kualitas sholat malam, dan berburu nanti klimaks Lailatul Qadar. Kalau bisa hindari pergi ke mall di 10 malam terakhir. Tolong ya, kalau mau beli baju online saja. Ya, ibu beli baju nggak? Nggak mungkin, enggak. Lah, anak sama emak saingan sekarang. Anak beli baju, emak juga. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat dari kemenangan subuh hari ini. Mari tetap kita jaga kualitas siam Ramadan kita agar kita menjadi seorang the winners, pemenang, la'allakum tattaqun.